Jemaah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ini merupakan sebuah kisah nyata yang terjadi di belahan dunia di bagian timur, bahwasanya ada seorang lelaki tua yang dimana beliau ini senantiasa melakukan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang baik. Dia senantiasa pergi ke masjidnya Allah untuk menunaikan solat 5 waktu secara berjamaah secara rutin. Hingga suatu ketika orang tua ini kemudian setelah solat, setelah salam, dia langsung mendatangi imam seraya menundukkan kedua pahanya di depan ke paha imam, seraya imam ketika itu yang masih melaksanakan zikir kepada Allah kaget, tercengang. Kemudian orang tua tersebut berkata seraya bertanya kepada imam, "Wahai imam, berikanlah aku suatu keilmuan, berikanlah aku suatu pengetahuan yang dimana pengetahuan itu berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana keilmuan tersebut akan menuntunku menjadi orang yang baik, menuntunku menjadi orang yang senantiasa istiqomah dalam takwa." Maka imam pun mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani habibatani ila rahman khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan. Ada dua buah kalimat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya imam berkata kepada orang tua tersebut, yang dimana dua perkataan tersebut sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat mudah diucapkan oleh lisan kita dan sangat berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian imam mengatakan kalimat tersebut adalah kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian mendengar perkataan tersebut, orang tua tersebut berkata, "Ulangi wahai imam, aku belum menghafalkannya." Maka imam tersebut menuntun orang tua tersebut mengajarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang fadilah keutamaan zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Imam tersebut senantiasa menuntunnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani habibatani ila rahman khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Demikian seterusnya dan selanjutnya sehingga orang tersebut menghafalkan hadis tersebut. Maka setelah itu tidaklah orang tua tersebut bertemu dengan seseorang kecuali dia akan mengatakan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalimatani habibatani ila rahman khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tidak beliau bertemu dengan keluarganya, bertemu dengan sanak familinya, bertemu dengan orang-orang yang dikenalnya, melainkan orang tua tersebut mengatakan Nabi Muhammad bersabda yang menjelaskan tentang fadilah keutamaan zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bahkan di dalam setiap aktivitasnya, kalau dia kosong daripada melakukan pekerjaan, dia akan berzikir dengan zikir tersebut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ila akhiril hadis. Begitu pula seterusnya sampai suatu ketika orang tua ini terbaring sakit di rumah sakit. Lama orang tua tersebut sakit sehingga sakitnya menuntunnya atau membuatnya tidak bangun, tidak sadarkan diri. Maka di dalam keadaan kritisnya tersebut, para keluarganya itu pun sedih melihat hal tersebut. Kemudian suatu ketika secara tiba-tiba orang tua yang sudah dalam keadaan kritis tersebut kemudian tiba-tiba menggenggam tangan dokter yang sedang memeriksanya. Seraya tangan tersebut menggenggam tangan dokter, maka melihat kejadian tersebut para keluarganya senang berbahagia. Orang tua yang tadinya dalam keadaan opname atau kritis tiba-tiba bangun dari masa kritisnya, artinya sudah sehat. Kemudian ketika orang tua tersebut menggenggam tangan dokter, orang tua tersebut mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani habibatani ila rahman khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan. Kalimat tersebut ternyata keluar dari mulut orang tua tersebut, sehingga tak lama setelah itu orang tua pun tersebut meninggal dunia dalam keadaan kalimat terakhirnya mengucapkan apa yang sering diucapkan di dalam dunianya. Maka kesimpulan dari cerita ini, wahai ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata para ulama mengatakan almar'u mata ala ma 'asha alaihi. Seseorang tersebut akan meninggal dunia menurut apa yang dia biasa lakukan di dunia ini. Seorang tersebut